Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M 1D. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang secara tepat. Yang kedua, menguraikan pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang secara benar. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi dengan tepat. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang dengan tepat. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan meliputi faktor iklim, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang meliputi teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Yang ketiga, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang meliputi pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. A. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia mengakibatkan wilayah ini memiliki pola angin yang berganti setiap setengah tahun sekali yang dinamakan dengan angin muson timur yang mendatangkan musim kemarau dan angin muson barat yang mendatangkan musim penghujan. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan karena kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Kemudian Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Berdasarkan kondisi iklim matahari, Pisces ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi.
Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu dalam menghadapi bencana yang disebabkan karena faktor iklim. B. Faktor geologi. Faktor ini adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Secara geologi, negara-negara ASEAN berada di pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan dapat mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila gempa bumi terjadi di laut, dapat mempengaruhi pergerakan gelombang laut sehingga dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya tercatat 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia pernah terjadi di wilayah Indonesia, yaitu gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2006. Sama seperti kejadian bencana lainnya, tentu saja negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberi bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam yang berupa barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing negara. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. A. Teknologi transportasi. Ilmu dan pengetahuan semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan, juga semakin mendesak pembangunannya. Contoh pembangunan bandara Suparnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang, kemudian bandara Luang Prabang di Laos, dan bandara Ninoy Aquino di Filipina. Teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi lebih canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat sehingga dapat mengurangi jarak dan waktu. Dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat.
Ada beberapa pengaruh teknologi transportasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang dan interaksi ruang di negara-negara ASEAN dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek sosial. Pengaruhnya, A. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. B. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. C. Maraknya perdagangan manusia. Dan D. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Pengaruh dalam aspek ekonomi. 1. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa. 2. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. 3. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Pengaruh dalam bidang budaya. 1. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Kemudian pengaruh dalam bidang keamanan. A. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. B. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Dan C. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan di bidang ekonomi. Pemberlakuan AFTA oleh negara-negara ASEAN menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Dan produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Poin yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ada dua istilah yang kita kenal dalam poin ini. Yang pertama adalah konversi lahan dan yang kedua reklamasi. Konversi lahan merupakan proses mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Sedangkan reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Dampak positif, menyerap tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat serta perkembangan potensi daerah. Dan dampak negatif, produktivitas pangan menurun, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik polusi tanah, air, maupun udara. Konversi lahan juga akan mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak positif, kebutuhan lahan pemukiman terpenuhi dan potensi daerah semakin berkembang. Dampak negatif, luas lahan pertanian semakin berkurang, petani dan buruh tani terancam kehilangan mata pencahariannya,
dan hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, dan berkurangnya lahan resapan air. Demikianlah uraian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.